Mereka membuktikan selalu ada secercah cahaya di ujung lorong gelap gulita. Dengan menjaga impian yang senantiasa bernaung, menyibak setiap titian asa. Pendidikan itu mengubah wajah manusia. Pendidikan itu membekali manusia. Minimal kami mendirikan Yayasan Amal Khair Yasmin itu, kalau anak-anak terdidik mampu membedakan yang baik dan yang buruk, mampu untuk menjaga dirinya berkarakter dengan baik, minimal dia tidak jahat dan merugikan orang lain. Minimal. Tapi lebih dari itu, dengan kekuatan pendidikan, dengan kesadaran diri, dengan karakter yang baik tadi, tentu dia bukan hanya akan menyelamatkan orang dari gangguan dia, tapi bahkan dia akan membantu orang lain. Inilah sepenggal kisah pegiat pendidikan gratis bagi mereka, kaum duafa. Sepintas, perabotan di toko ini tak terlihat seperti barang bekas. Sesuai namanya, toko barbeku atau barang bekas berkualitas, toko ini menjajakan barang yang dihibahkan sejumlah penyumbang dengan mutu layaknya barang baru. Sejak 1998, toko ini menjadi salah satu unit usaha sumber dana Yayasan Amal Khair Yasmin, sebuah organisasi nirlaba yang memusatkan perhatian pada dunia pendidikan. Yayasan ini dirintis Haidar Bagir. Ketika membuka yayasan, pertama sekali kekhasan kita, ciri khas utama Yasmin adalah mengembangkan social enterprise berupa toko barbeku yang mengelola hibah barang bekas berkualitas. Kemudian nanti seluruh hasil dari penjualan hibah barang tersebut akan dialokasikan untuk membiayai program-program pendidikan gratis. Barang apa saja dapat dihibahkan ke sini. Tak ada patokan. Pemberi hibah bisa menyumbang perabotan rumah tangga, alat kantor, pakaian layak pakai, buku-buku, sepeda, barang elektronik, kendaraan bermotor, bahkan properti seperti apartemen dan sebidang tanah bisa dihibahkan. Mekanismenya praktis. Pemberi hibah akan dilayani petugas melalui telepon. Verifikasi barang yang akan disumbangkan dilakukan lewat foto. Tujuannya untuk memastikan barang yang dihibahkan masih berkualitas dan memiliki nilai guna sehingga dapat dijual kembali. Pemberi hibah tak perlu repot mengantarkan barang bekas yang disumbangkan. Petugas toko akan menjemput barang ke rumah. Ani Ristianti sudah beberapa kali menyumbangkan barang bekas miliknya kepada toko barbeku. Kali ini, ia menyumbangkan seperangkat kursi kayu, monitor komputer, dan sepeda. Ya, satu saya memberikan barang tentunya yang masih berguna ya, supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Kenapa saya milih barbecue? Karena barbecue itu mempunyai kegiatan yang positif, ya barang-barang yang saya berikan kepada mereka itu akan dijual dan hasilnya untuk membiayai pendidikan, yang saya kira sangat bagus sekali ya. Toko barbeku tak pernah sepi. Hampir setiap jam barang hibah berdatangan. Donasi memang tidak selalu harus berwujud uang. Boleh kita, ini kan lagi di-shoot, saya jadi kayak gitu. Ini menjadi angin segar bagi mereka yang punya masalah tempat untuk menaruh barang yang tidak terpakai lagi. Daripada dibuang, barang yang masih berfungsi dapat disumbangkan ke toko barbeku. Toko ini pun tak mengenal istilah sampah. Sekiranya terdapat barang bekas yang cacat atau memiliki kerusakan minor, petugas toko akan memoles atau memperbaikinya.
Barang-barang yang datang itu umumnya sih lebih ke furniture ya untuk diperbaiki itu dan beberapa elektronik. Di kami sendiri ada tim khusus, ada tim untuk sortir barang dan nanti barangnya itu yang akan beliau servis mana yang harus diperbaiki yang mana. Rata-rata sih yang diperbaiki di sini tuh yang tidak terlalu parah dan kita lihat juga yang memiliki nilai ekonomis. Jadi intinya barangnya itu kita lihat yang masih memiliki nilai jual tinggi dengan pengerjaan perbaikan sedikit tapi meningkatkan penjualannya tinggi gitu. Dengan harga jual yang relatif ramah di kantong, barang bekas di toko ini laris manis. Saya tuh dari sini ada yang satu bukunya dapat 4.500 dengan buku yang sangat nutrisinya yang sangat tinggi gitu, yang bagus banget bukunya. Ya pertama kan harga ya. Jadi kalau barang itu kan yang penting kualitas, harga, sama servis kan. Di mana-mana kan kayak gitu. Di sini kualitasnya sama yang lain, harganya menang. Servisnya juga, orangnya juga kita udah rata-rata udah pada kenal, Pak Sofian siapa udah pada kenal. Udah sering kirim ke rumah kan. Toko yang berlokasi di perumahan Bukit Cirende, Ciputat, Tangerang Selatan ini memiliki omset hingga 10 juta rupiah per hari. Keuntungan yang diperoleh seluruhnya disalurkan untuk pendidikan gratis bagi anak yatim dan kaum duafa. Awalnya, yayasan memberikan beasiswa bagi 3.500 siswa. Namun, seiring waktu, yayasan mulai membidik kualitas pendidikan dengan mendirikan sejumlah sekolah, mulai dari pendidikan anak usia dini, SMP, hingga SMA dan SMK. SD kami tidak punya. Pertanyaan orang mungkin kenapa tidak punya sekolah dasar? Menurut penelitian kami dan juga menurut sensus penduduk, orang-orang yang tidak mampu, yang terkendala untuk masuk SD itu kecil. Hanya kurang dari 2%. Tapi begitu SMP dan SMA, angka putus sekolah tinggi. Maka kemudian kami juga membuka SMP gratis untuk saudara-saudara kita yang yatim atau anak-anak yang dari keluarga tidak mampu. Ini adalah Furi Rahmawati, salah satu alumnus SMK Informatika di bawah naungan Yayasan Amal Khair Yasmin. Kini, ia bekerja di kitabisa.com, sebuah perusahaan aplikasi penggalang dana dan donasi secara online bagi sejumlah kegiatan sosial. Kalau dulu background keluarga sih waktu saya SMP memang orang tua saya cuma bekerja di sebuah ruko bangunan gitu ya. Itu kita hidup susah banget gitu. Yang saya sempat merasakan makan tuh kita cuma pakai nasi sama garam gitu. Yang saya punya adik yang kita ke rumah sakit tuh ditolak karena kita nggak punya biaya. Itu saya dulu pernah merasakan gitu. Dan alhamdulillah karena saya bersekolah jadi ada sedikit uang yang bisa disisihkan untuk keluarga. Jadi kita bisa bertahan hidup gitu sih. Bekal pendidikan gratis yang diperolehnya dari yayasan tidak sekedar untuk mengantarkannya kepada pekerjaan yang baik. Yayasan juga menitik beratkan pendidikan pada pembangunan karakter selain sisi akademik. Nah, karena itu di sekolah kami bisa jadi anak-anak punya nilai akademik yang bagus, 8, 9, kalau perlu 10. Tapi kalau dia tidak jujur, dia tidak baik, tidak mampu bekerja sama dengan temannya, tidak menghormati guru, tidak santun kepada orang tua, dan sebagainya, dia bisa tidak lulus di sekolah kami. Indonesia, negara agraris. Namun ironis, sektor penghasil pangan terkikis dengan lahan yang kian menyempit dan jumlah petani yang terus menyusut.
Keprihatinan terhadap sektor pertanian mendorong Yayasan Amal Khair Yasmin menekankan pentingnya pendidikan pertanian berbasis teknologi yang dikemas dalam sekolah kejuruan. SMK Agribisnis Haji Hasan Mustafa telah menjawab keresahan akan wajah pertanian di masa depan. Kenapa memilih SMK? Terus jurusannya agribisnis? Karena di masa depan pertanian itu akan sangat bagus untuk dikembangkan sebagai kekuatan lokal masyarakat setempat yang bisa global dalam hal bisnisnya. Baik itu produk pertaniannya maupun produk turunan pertanian. Yang menarik lagi misalnya bahwa ketika SMK Agribisnis ini kami kembangkan, kita juga mengadvokasi masyarakat lokal supaya apa? Supaya dengan anak-anaknya lebih berdaya, nanti penghasilan pertanian dari orang tuanya juga ikut terangkat karena keterampilan-keterampilan, juga penjualan-penjualan yang juga tidak hanya kami lakukan tradisional, tapi juga melalui online, itu bisa membantu ekonomi keluarga. Kira-kira itu. Berdiri di lahan seluas 4 hektar di Desa Sukaresmi, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, SMK Agribisnis Hasan Mustafa menempa siswa untuk menjadi wirausaha di bidang pertanian organik. Para siswa dibebaskan dari biaya. Mereka kebanyakan merupakan anak-anak dari desa di sekitar sekolah. Ada pula yang berasal dari luar daerah dan diasramakan di sini. Kesulitan ekonomi menjadi kriteria penerimaan siswa di sekolah ini. Sulistyo sendiri juga anak seorang petani dan nyaris tak dapat melanjutkan pendidikan. Saya pernah mengalami itu, sehingga pada saat momen-momen tertentu, penerimaan siswa baru, motivasi untuk anak-anak kita, saya hanya bercerita masa lalu. Nah, tidak ada kesulitan-kesulitan kalau kita mau menjaga impian, kemudian berserah kepada Tuhan, itu akan datang tinggal nunggu waktu kesabaran-kesabaran kita. Nah, itu jadi lebih mengalir untuk bercerita. Saya selalu bercerita dan tentu hati ini serasa teriris-iris kalau melihat anak-anak yang betul-betul terkendala, kadang datang dengan sepatu apa adanya, kadang tanpa sepatu, buku-buku tidak punya dan sebagainya. Itu seperti saya melihat diri saya ketika kecil. Kepala SMK Agribisnis Hasan Mustafa, Ade Hasim, menaruh harapan besar kepada para siswa. Ia yakin peluang untuk memajukan pertanian ada di pundak anak-anak didiknya. Mungkin background keluarga ataupun ini mayoritas petani yang memang pada umumnya ya bertani sebagaimana ya petani-petani di desa gitu kan, yang masih konvensional, masih ya mungkin kita bilang masih belum banyak inovasi dan sebagainya lah gitu. Jadi cara mencakul, mengolah pertanian dan sebagainya. Kemudian ya mudah-mudahan dengan anak-anaknya belajar di sini mereka bisa membantu gitu kan untuk lebih memberikan inovasi ataupun perubahan-perubahan yang lainnya gitu kan, yang lebih mungkin kekinian gitu kan, baik dari segi mulai pemasarannya, kemudian packagingnya, kemudian juga mungkin cara pengolahan lahan gitu kan, hanya bahwa pertanian itu tidak hanya sekedar dengan pemupukan di lahan dan sebagainya, bahwa pertanian itu ada yang mungkin jenisnya itu ada yang organik, kemudian juga ada yang hidroponik, kemudian ada yang hortikultur dan sebagainya. Mungkin ini salah satu ataupun solusi terobosan-terobosan untuk anak-anak bisa membantu ataupun mengembangkan pertanian yang ada di daerahnya ataupun di kampungnya masing-masing kayak gitu. Ilham Noval Akbari berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Ia mengaku bangga menjadi petani meneruskan jejak orang tua. Yang dicita-citakannya adalah pertanian modern dengan model bisnis kekinian. Kembali lagi ke kita, diri kita gitu. Kalau misalkan nggak ada petani untuk sekarang, ya kita makan mau dari mana, kan hasil pertanian juga gitu. Kalau nggak ada generasi peterus petani, mau gimana gitu di dunia ini, ibaratnya pemuda kalau misalkan nggak ada penerus dari petani-petani yang sudah ibaratnya udah nggak modern lagi, tradisional lah istilahnya. Sekarang kita lanjutin tapi dengan cara yang modern gitu. Begitu pula Isma Ayu. Belajar sembari praktik di lapangan membuatnya semakin siap untuk merambah industri pertanian.
Seru sih, kan di sini kita belajar kekompakan juga, terus juga selain itu bisa lebih mengenal banyak komoditas. Kan sebelumnya Isma belum pernah belajar tentang pertanian. Di sini juga pas waktu bulan kemarin tuh diadain praktik kerja industri. Terus di sana juga banyak sekali komoditas yang bisa saya tahu, mulai dari beragam jenis komoditas dari selada ataupun yang lainnya. 70% kegiatan belajar di sekolah ini diperoleh dari pengalaman terjun langsung di pengelolaan lahan pertanian. Proses dari hulu ke hilir, mulai dari memilih bibit unggul, menggemburkan tanah, menanam benih, merawat hingga memanen, semua dilakukan oleh siswa. Kita bisa lihat hasil terongnya Pak, salah satu. Nah ini mereka sedang panen terong. Nah ini cukup bagus. Mungkin kalau dipupuk pakai pupuk kimia lebih besar, tapi dari sisi kesehatan ini akan lebih sehat karena tidak menggunakan pestisida dan pupuk kimia. Oke, berbicara mengenai teknologi, ini anak-anak muda yang kita tahu sekarang sedang mengenyam pendidikan terkait dengan pertanian. Ke depan tentu kalau kita lihat profesi petani ini kan biasanya kan untuk anak-anak milenial ini seperti yang kayak aduh gitu ya Pak ya. Anak sekarang kan maunya yang lebih technological wise seperti itu. Entah sekarang mereka berminat untuk di bidang teknologi. Apa yang sebenarnya karakter apa yang dibangun dari mereka ini untuk nantinya menjadi petani milenial seperti itu? Iya, petani milenial itu sebetulnya kalau dulu petani hanya memanfaatkan alat-alat tradisional, tapi sekarang mereka bukan hanya bertani, tapi juga membuat produk-produk turunan pertanian. Kedua, kalau dulu cara memasarkannya melalui agen atau tengkulak-tengkulak, tapi mereka sekarang membuat jaringan, bagaimana mereka memasarkan online dan sebagainya. Dan tentu kita juga harus kembali pada kearifan lokal, di mana memang anak-anak kita di sini memiliki kemampuan alami yang sudah bertahun-tahun terpupuk oleh orang tuanya. Jadi mereka mengemas antara pengalaman tradisional yang sudah kaya dengan pengetahuan-pengetahuan modern dan membangun jaringan-jaringan sehingga pemasarannya pun jauh lebih cepat dan lebih bernilai. Sayuran hasil pertanian mereka salurkan ke berbagai daerah. Para siswa pun dituntut untuk membuka jaringan dengan menjual hasil panen secara daring. Lewat pengemasan yang baik, hasil panen SMK Agribisnis Hasan Mustafa cukup lumayan untuk mengisi pundi-pundi koperasi sekolah. Anak-anak kebutuhan khusus kita udah mempan ya, jadi istilahnya yang digigit si anak, yang ditendang, ditonjok, sampai saya tuh udah pernah merasakan yang bajunya sobek gitu kan, itu semua sudah saya rasakan. Jadi ya sudah apa ya, jadi kenikmatan tersendiri lah di sini gitu kan. Mama coba, mana mama coba? Pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus tak luput dari perhatian Yayasan Amal Khair Yasmin. Sejak 2006, Pusat Terapi Autisme Yasmin hadir untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus yang sulit mendapatkan terapi karena kendala ekonomi. Sama halnya dengan 11 sekolah gratis yang didirikan yayasan, Pusat Terapi Autisme Yasmin melayani pendidikan anak berkebutuhan khusus tanpa memungut biaya. Para terapis sebagian besar adalah sukarelawan. Mereka terlibat semata karena panggilan hati. Saya kepuasan batin saya itu kalau saya mengajarkan untuk anak-anak kebutuhan khusus dari keluarga yang tidak mampu. Karena di situ banyak yang bisa kita iniin ya, maksudnya ya kita harus belajar juga dengan orang tuanya gitu kan, kita harus melatih orang tuanya, terus si anak juga harus kita ajarkan juga gitu kan. Jadi apa ya, yang greget tersendirilah di dalam hati untuk mengajarkan mereka supaya mereka bisa gitu kan. Apalagi terus kalau mereka sudah bisa
sudah maju itu yang bisa kepuasan batin buat saya sendiri gitu kan, misalnya saya ternyata bisa loh gitu, anak ini bisa gitu kan, walaupun tahapnya tidak sebisa untuk anak-anak umum pada umumnya ya, yang penting mereka tuh bisa mandiri aja sih sudah lumayan buat saya. Dengan keikhlasan dan kesabaran, hal yang kurang mengenakkan pun tak terasa sebagai beban. Di anak-anak kebutuhan khusus kita udah mempan ya, jadi istilahnya yang digigit si anak, yang ditendang, ditonjok, sampai saya tuh udah pernah merasakan yang bajunya sobek gitu kan, itu semua sudah saya rasakan. Jadi ya sudah apa ya, jadi kenikmatan tersendiri lah di sini gitu kan. Abizar Hafiz awalnya memiliki gangguan verbal dan komunikasi. Tantrum atau emosi yang sewaktu-waktu meledak sering dialami Abizar. Akan tetapi, kini ibundanya mengamati perubahan yang signifikan. Seiring waktu, Abizar kini lebih tenang, bahkan kerap membantu sang ibu memasak. Ke atas, ke atas. Dulu kan kalau ada orang suka ngomongin gitu ya, kita sakit hati. Kalau sekarang mah ya sudahlah gitu. Jadi sekarang juga kita lebih belajar dari dia, rasa empati, kasih sayang yang tulus dari dia. Jadi anak ini kayaknya ya, kalau dia membantu, dia sayang sama orang itu tanpa syarat. Jadi kadang kita juga heran ya, anak ini kelihatannya dia nggak verbal, tapi dia paham, sebenarnya dia paham, terus dia itu paham dengan lingkungan, dia itu bisa tahu mana orang yang benar-benar tulus sama dia dan enggak. Perkembangan positif juga terlihat pada Messi Al-Gibran. Meski baru 2 tahun mengikuti terapi, Messi yang mengalami cerebral palsy, mikrosefalus dan epilepsi kini telah dapat mengunyah makanan. Kejang-kejang yang sering dialaminya juga berkurang. Ketabahan sang ibu menjadi pelita baginya. Istimewa banget ya Pak, karena anak pertama ya. Jadinya apa ya, awalnya juga nggak kuat, nggak terima kalau ada orang ngatain gitu, tapi ketika kita berpikir lagi, oh, Allah lebih sayang kita gitu, karena nggak semua orang dapat kayak gini gitu Pak. Jadi suami juga lebih mendukung banget daripada, kalau perempuan kan lebih sensitif, tapi kalau laki tetap anakku normal gitu. Cuman namanya orang tua, kita ikhtiar berobat dimanapun ya kita santai, relax aja gitu, nikmatin hidupnya aja gitu. Sepenting dia banyak yang sayangin, karena kalau orang tua nggak selalu dampingin. Jadi kita terapi itu biar dia itu bisa mandiri. Suatu waktu orang tuanya nggak ada itu biar dia nggak nyusahin orang gitu aja sih. Baik Sulistyo maupun Nurjainah percaya, setiap insan sejatinya terlahir sempurna. Ikhtiar tak hanya dilakukan orang tua, namun juga mereka yang dengan ikhlas mengulurkan tangan membantu anak-anak ini. Tolong dengarkan kami, pendidikan adalah satu-satunya modal utama agar anak-anak kita berdaya, punya karakter yang baik, punya akhlak yang mulia, yang nanti bisa digunakan untuk meraih masa depan dan kebahagiaan. Tolong kita semua, masyarakat, pemerintah, pemangku kepentingan semuanya, merasa teriris hatinya, merasa sedih hatinya kalau ada anak-anak di sekitar kita yang tidak mampu melanjutkan pendidikan. Karena itu berarti kesulitan-kesulitan pada masa depan mereka. Jadi mari kita saling bergandengan tangan, saling membantu, menguatkan anak-anak, mempedulikan anak-anak yang ada di tengah-tengah kita yang tidak mampu untuk sekolah.